Ya ayyuhan nabi. Assalamualaikum, Torik kembali menyapa Anda dalam seri kajian sejarah pendirian MDWI Bumi Sholawat. Sebelum menonton episode keempat ini, kami sangat menyarankan Anda untuk menonton episode-episode sebelumnya, agar Anda tidak salah paham dalam mengikuti pemaparan kami selanjutnya. Di episode kali ini, kami akan mulai membahas sepak terjang dakwah Syekhona Lukman Haris Rahman di masa awal pendirian MDWI Bumi Sholawat di Dusun Gulungan, Desa Saroka, Kecamatan Saronggi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang proses pendirian Jambiah, kami mewawancari tokoh penting dalam sejarah pendirian MDWI Bumi Sholawat. Beliau adalah Bapak Andi Utama, santri yang selalu setia mengabdi kepada Syekhona Lukman Haris, dan juga merupakan santri abangan pertama, Syekhona Lukman Haris. Bapak Andi telah menjadi santri Syekhona Lukman Haris, sejak Syekhona masih berdomisili di Desa Tanah Merah Saronggi. Bapak Andi tetap mengikuti jejak langkah Syekhona Lukman Haris, yang nantinya berkeluarga ke Desa Saroka, Kecamatan Saronggi. Dalam wawancara ini, Bapak Andi menyebut atau memberikan lakap kepada Syekhona Lukman Haris Rahman sebagai Samahatil Ustadz atau guru toleran. Mengingat kesabaran serta kebijaksanaan beliau dalam mendidik akhlak masyarakat Gulungan di masa awal pendirian MDWI Bumi Sholawat. Bapak Andi mengisahkan bahwa sebelum Samahatil Ustadz hijrah ke Dusun Gulungan, tepatnya 3 hari sebelum melaksanakan akad nikah, beliau bersama Bapak Andi terlebih dulu melakukan tafakur dan halwat selama 3 hari 3 malam di bekas galian batu di selatan Dusun Gulungan. Lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara, senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga Uzlah ini dilakukan untuk memahami keadaan masyarakat yang akan dibenahi di Dusun Gulungan. Setelah melakukan uzlah, tepatnya pada hari Ahad pagi, tanggal 27 Rajab 1424 Hijriah, atau bulan Agustus 2004 Masehi, Samahatil Ustadz melaksanakan akad nikah dengan seorang tenaga kesehatan, warga asli Kampung Gulungan, yang nantinya berhijrah menjalani kehidupan sebagai seorang sufi, di bawah bimbingan suaminya kelak. Di lingkungan yang baru, Samahatil Ustadz bersama santrinya, Bapak Andi dan seorang santri baru yaitu Bapak Jauhari, mulai menjalankan dakwah pintu ke pintu, ke sanak famili, untuk mengajak masyarakat Gulungan kembali ke jalan Allah. Menyampaikan kewajiban melaksanakan rukun Islam yang 5, menanamkan kecintaan terhadap zikir dan sholawat, menjelaskan larangan menjalankan riba, meminum minuman keras, dan berjudi. Namun, sebagai desa, di mana leluhurnya menganut budaya pernikahan endogami, tentunya masih tersisa kuat cara pandang berbau materialisme. Seperti yang telah dibahas di episode kedua, bahwa salah satu tujuan dari pernikahan endogami adalah memperkuat solidaritas kelompok dan menjaga harta warisan keluarga. Tujuan yang erat kaitannya dengan budaya materialistis. Dan pada kasus yang lebih ekstrim dapat menjadi pemicu timbulnya praktik kolusi dan nepotisme.
Oleh sebab itu, tatkala Samahatil Ustadz mulai menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di Dusun Gulungan, banyak warga yang menganggap remeh, memandang sebelah mata, bahkan tidak senang pada Samahatil Ustadz, karena beliau bukan anak orang kaya, tidak bergelimang harta, bukan sarjana, atau anak kuliahan, tetapi santri miskin lagi fakir. Hanya bermodalkan ilmu agama saja, diikuti kuatnya riadah, dan menjaga ketat istiqomah. Yang merupakan kebiasaan Samahatil Ustadz, sejak belia dan sewaktu ada di pesantren. Cara pandang materialistis ini, mulai menghadirkan penolakan terhadap dakwah Samahatil Ustadz. Setiap malam, Samahatil Ustadz ditemani sahabat sekaligus santrinya, Andi dan Jauhari. Dua santri inilah, yang membela dan menemani keseharian Samahatil Ustadz, menghibur sang guru, dan membela dari cemooh berbagai pihak. Tekanan dari berbagai pihak, terus saja bermunculan, untuk menekan pergerakan dakwah Samahatil Ustadz, begitu menurut Bapak Andi. Akan tetapi anehnya, sang guru santai saja. Tenang, dan tetap berzikir, bersama dengan dua orang tadi. Keteguhan hati Samahatil Ustadz dan dua sahabatnya ini, menarik hati beberapa masyarakat kampung Gulungan, untuk bergabung dengan dakwah Samahatil Ustadz. Singkatnya, pada tanggal 2 Syaban 1424 Hijriah, atau malam Jumat, yaitu pada bulan September 2004 Masehi, Samahatil Ustadz bersama dengan dua pembela setianya, juga diikuti beberapa warga asli Dusun Gulungan, mengadakan istighatsah pertama dengan metode zikir Tarikat Akmaliyah. Selanjutnya, diisi dengan pengajian khusus, dengan materi pembacaan kitab hikam. Salah satu metode dakwah warisan para aulia, yang memberikan efek tazkiyah atau pembersihan sangat kuat, baik secara zahir maupun batin. Keberhasilan Samahatil Ustadz, mengadakan halaqah zikir untuk pertama kali di Dusun Gulungan, mendorong timbulnya penentangan dengan skala lebih besar terhadap dakwah Samahatil Ustadz. Saya dengar, anak-anak semakin aneh. Saya khawatir mereka udah melenceng dari ajaran Islam. Nah, makanya kita mesti hati-hati sama pengajian. Respon penentangan mulai terorganisir. Setelah munculnya respon penentangan dari tokoh berinisial S yang saat itu menjabat sebagai ketua RT Dusun Gulungan. Respon penentangan dari ketua RT ini tentunya dimotori oleh ketidaksenangannya terhadap Samahatil Ustadz yang secara intensif menentang riba, baik melalui tulisan atau melalui ceramah. Seperti yang telah kami paparkan di episode 2, bahwa praktik ribawi atau uang rente, kala itu, telah menjadi sesuatu yang dianggap lumrah, dan dimediasi oleh perkumpulan RT. Tidak hanya melalui ceramah, atau melalui tulisan, penentangan akan praktik riba perkumpulan RT kala itu, juga dilakukan dengan dakwah dilhal. Yaitu, semua santri generasi awal, menolak untuk memakan, atau menerima harta, yang ada hubungannya dengan keuangan perkumpulan RT ini. Detail tentang penolakan ini membutuhkan wawancara langsung kepada santri generasi awal yang bersangkutan. Dikisahkan bahwa santri generasi awal sampai berpuasa untuk menolak daging dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan perkumpulan RT ini. Semoga jamaah bersangkutan berkenan untuk memberikan kesaksian secara langsung. Amin. Ketidaksenangan terhadap Samahatil Ustadz berubah menjadi kedengkian. Tidak tinggal diam, setelah jamaah kecil berjalan, datanglah fitnah bertubi-tubi. Dibuat dan disebarkan oleh S selaku ketua RT kala itu. Dengan kedengkiannya, dia menyebarkan informasi kepada semua warga Gulungan, bahkan seluruh warga desa Saroka, bahwasanya di desa Saroka, telah muncul aliran sesat yang diajarkan Haris, panggilan Samahatil Ustadz. Adapun fitnah yang digulirkan pendengki tersebut, antara lain: 1. Aliran sesat. 2. Kumpul kebo jamaah wanita dan laki-laki. 3. Diberi minum air, sehingga apabila meminum airnya, maka akan lupa anak istri, dan bergabung dengan kelompok zikirnya. Dan fitnah-fitnah keji lainnya, yang insya Allah akan dibahas secara bertahap, di episode-episode yang akan datang, jika kreator konten mendapatkan izin dari Jamiah.
Si dengki berinisial S ini dibantu beberapa temannya yang bahu-membahu menyusun strategi untuk menekan dakwah Samahatil Ustadz. Dengan tenang, Samahatil Ustadz menenangkan kami dan teman-teman, sembari tetap memberi wejangan-wejangan syufiah pada diri kami. Lanjut Bapak Andi. Upaya penentangan dari Oknum S, menggiring opini masyarakat Kampung Gulungan, kepada kebencian dan penolakan terhadap dakwah Samahatil Ustadz. Namun Allah berkata lain, Allah berkenan untuk membuka hati beberapa masyarakat Kampung Gulungan, untuk menerima dakwah Samahatil Ustadz. Mereka adalah Bapak Jauhari, Bapak Andi, Bapak Marsuki, Bapak Syukri, Bapak Madan, Bapak Usman, Bapak Bambang Sutrisno, Bapak Didik Nur Hadi, serta Bapak Mansur. Kala itu, kedua nama terakhir ini belum terlalu aktif. Sementara dari kalangan wanita, ada Ibu Aminah, Ibu Erma, Ibu dari Bapak Usman, Ibu Misari, Ibu dari Bapak Marsuki, dan beberapa santri wanita yang lain. Santriwan dan santriwati generasi awal Samahatil Ustadz ini, bahu-membahu membentuk perkumpulan khusus wanita, yang akhirnya berhasil didirikan pada hari Selasa, jam 4 sore, pada tanggal 25 Rajab, 1426 Hijriah, atau tanggal 30 Agustus 2005, dengan wiridan syalawat Nabi Muhammad SAW, dan pengajian mingguan. Pengajian ini tetap bertahan sampai konten ini dibuat. Masya Allah. Ada banyak kisah menarik yang dialami oleh santri generasi awal Samahatil Ustadz. Bagaimana kemudian mereka menerima hidayah untuk menerima dakwah Samahatil Ustadz, dikala tetangga kanan dan kiri, bahkan famili ke atas ke samping, memilih menolak dan mencerca dakwah Samahatil Ustadz. Lebih aneh lagi, mereka para santri generasi awal, bukanlah santri lulusan pesantren, bahkan sebagian dari mereka, merupakan penunggu jalanan. Jika santri generasi awal ini berkenan untuk diwawancarai, fa insya Allah, video wawancara langsung santri generasi awal ini akan kami tampilkan di episode-episode eksklusif. Insya Allah, insya Allah. Walaupun sepertinya, santri generasi awal akan sangat sulit untuk memberikan kesaksian secara langsung. Karena sejak dididik dengan metode sufisme oleh Samahatil Ustadz, santri kalangan awal menjadi pribadi militan, namun mereka sangat anti untuk terkenal dan tampak ke permukaan. Namun untuk kepentingan organisasi, semoga santri generasi awal berkenan berbagi kisah perjuangan mereka, agar menjadi motivasi bagi generasi yang akan datang. Memajang foto mereka di konten ini, sebenarnya adalah ulah kami, sebagai kreator yang suwel adab. Namun berdasar kepentingan organisasi, semoga kami sebagai kreator yang lemah ini dimaafkan. Amin. Karena yang namanya organisasi, yang namanya pergerakan, besar maupun kecil, pasti mempunyai catatan sejarah, berbentuk buku, atau video dokumenter, yang berfungsi untuk memotivasi generasi setelahnya, untuk mencontoh generasi awal, yang umumnya adalah pejuang. Pemaparan sejarah organisasi, juga akan berguna untuk memaparkan konsep pergerakan, bagi ikhwan wal akhwat fidin, yang terpanggil untuk berbenah diri, bersama keluarga besar MDW Bumi Sholawat, seperti yang kami paparkan di episode pertama. Di samping itu, narasi berbentuk buku atau video dokumenter, dapat menjadi hujah bagi Jambiah, untuk melawan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha memfitnah, atau mencemari nama organisasi. Entah dari mana asalnya, sesuatu yang membuat kami heran, masih saja ada beberapa oknum yang berusaha menfitnah gerakan ini, bahkan sampai proses produksi video ini dimulai. Padahal, sudah puluhan ceramah Samahatil Ustadz, Syaihona Lukman Haris Rahman yang secara berkala kami upload, di channel YouTube Palanggaran TV, dan channel YouTube Az-Zawiyah Bumi Sholawat. Di dua channel YouTube ini, Syaihona Lukman Haris, memaparkan secara gamblang ajarannya. Mulai dari amaliyah, zikir, rotib, dan sholawat. Mazhab fikih yang dianut, akidah yang dianut, serta torikoh muktabaroh, yang dianut oleh Jamiyah MDWI Bumi Sholawat. Namun, fitnah akan gerakan MDWI Bumi Sholawat, masih saja berlanjut sampai hari ini.
Entah siapa promotornya, siapa pendananya, apa motivasinya, wallahu alam. Seperti kata pepatah, pelaut yang handal, tidak muncul dari lautan yang tenang. Ya sudahlah, mungkin sudah menjadi sunnatullah. Ya Robbi sholli ala Muhammad, nahulu fi hisnikal mumana. Lalu, bagaimana kabar si S? Dengan berdirinya perkumpulan muslimah, maka fitnah dari si Dengki dan konco-konconya semakin menggila dan bertubi-tubi, sehingga kepala desa waktu itu terpengaruh dengan fitnah kejinya, bahkan muncul pula sentimen dari orang-orang yang merasa dirinya tokoh. Menanggapi situasi ini, Samahatil Ustadz bersama santri-santrinya tetap teguh berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dusun Gulungan. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Samahatil Ustadz tidak memperdulikan reaksi penentangan masyarakat, melainkan tetap berzikir dan bersholawat. Sampai di sini dulu pembahasan sejarah MDWI Bumi Sholawat di episode keempat ini. Jangan lewatkan episode mendatang, fa insyaallah kami akan membahas keteguhan Samahatil Ustadz dan santri-santrinya dalam menghadapi badai fitnah dan ancaman oleh masyarakat Kampung Gulungan yang antipati terhadap dakwah Samahatil Ustadz sebagai akibat dari fitnah dan provokasi S dan kawan-kawan.